Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat beribadah di rumah Tuhan. Marilah kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Saudara sekalian, kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepadanya dengan kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Marilah kita satukan hati kita untuk bersaat teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Kita semua akan memuji Tuhan. Kita akan bangkit berdiri dengan puji-pujian, haleluya, pujilah Tuhan, nomor 18. Mari kita bangkit memuji Tuhan dengan sukacita dan penuh gembira. Kita memasuki gerbangnya dengan bersorak-sorai. Nomor 18. Mulialah bagi Tuhan. Glorious is thy name. Tuhan Yesus, ku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia, mulia, mulia bagi nama-Nya. Engkaulah Tuhan yang kekal, bangsa-bangsa umat semua, puji Raja yang kekal. Mulia, mulia, mulia bagi nama-Nya. Mulia, mulia bagi nama-Nya. Kau tinggalkan tata mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Mulia, mulia, mulia bagi nama-Nya. Mulia, mulia, mulia bagi nama-Nya. Kita berdoa.
Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Sungguh Engkau adalah Tuhan yang mulia. Tuhan, kami ucap syukur pada Engkau Tuhan, bahwa Engkau rela tinggalkan tata yang mulia datang ke dalam dunia demi mati bagi kami orang-orang berdosa ya Tuhan. Bahwa Engkau mau menebus dosa-dosa kami Tuhan, agar kami boleh kembali kepadamu Tuhan, agar kami boleh mengenal siapakah Engkau Tuhan yang kudus, Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang tidak ingin kami tinggal di dalam dosa. Tuhan ingin kami menyembah kepada Engkau, Tuhan yang benar, dan datang kepada Engkau melalui firman-Mu yang sudah Engkau wahyukan Tuhan kepada para rasul dan para nabi. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Terpuji nama Engkau ya Tuhan. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dikuduskan, dan biarlah kami semua memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Engkau ya Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya dan mulia. Amin. Kita akan memperingati akan kasih Tuhan kepada kita semua. Mari kita menyanyikan lagu Kasih Allah yang begitu besar yang tak dapat kita lukiskan. Nomor 27 bagian depan, The Love of God. Nomor 27, Kasih Allah. Kasih Allah amat besar yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Meski Adam telah berdosa dan mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Dalam dunia yang tak tetap, kata kuasa kan lenyaplah. Manusia menolak firman, berpaling pada berhala. Kasih Allah tak terduga dan teramat besar, menyatakan penebusan bagi orang berdosa. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Ketiga, dengan langit Sebagai kertas batang pohon, sebagai pena air laut, sebagai dawat tiap orang penulisnya. Tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat takkan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi dalam dan luas, tetap teguh tak berubah sampai selama-lamanya. Kasih Allah tidak berubah sampai selama-lamanya. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di buku nyanyian halaman 692 bagian belakang. Bagi yang belum ada buku nyanyian bisa diambil di tengah ruangan. Nomor 692 bagian belakang, mari kita bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman-Nya. Mari kita kembali membuka buku nyanyian kita di halaman 200, di nomor 216. 216 judulnya adalah Kupandang Salibmu. My faith looks up to thee. Kupandang salibmu, 216. Kupandang salibmu, ya juru selamatku. Di Golgota, dengarlah doaku, hapuskan dosaku, akulah milikmu selamanya. Kedua, Kau beri rahmat berkat padaku yang lemah dan berduka. Kasih salib pula sumber anugerah. cintaku padamu selamanya. Ketiga, Di dalam bayang maut, Tuhan Engkau tetap memanduku. Hapus air mataku, agar ku tak undur, hingga ku bertemu dengan Tuhan. mari kita mempersiapkan hati kita. Pendeta Sa akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita kembali lagi beribadah di Gereja Cornerstone. Kalau kita perhatikan kalender gereja, maka hari ini disebut sebagai Minggu Palma. Minggu di mana Yesus masuk ke Yerusalem, seperti ada gambar di sini, di mana orang-orang menyambut dia dengan hosana dan mereka bersukacita menyambut Tuhan Yesus. Minggu depan kita sudah masuk ke Paskah dan sebelumnya Jumat itu ada Jumat Agung. Kita mengenang kembali bagaimana kisah Yesus berada di atas kayu salib. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah ke Israel, ada satu jalan salib gitu ya, masuk ke kampung-kampung. Di waktu dulu kita pernah sekali ke sana, lewati, kemudian itu dijelaskan di situ jalan salib bagaimana Yesus berjalan nanti sampai ke Bukit Golgota. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul sesuai dengan tema Hosana vs Salibkan Dia. Kita akan buka Alkitab saudara di dalam Matius pasal 21. Kita akan bacakan mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius 21 ayat pertama sampai 11, demikian sampai 11, demikian firman Tuhan. Saya bacakan buat kita sekalian.
Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia segera mengembalikannya." Ayat keempat, hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaian di jalan. Ada pula memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan. Dan banyak orang yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, Siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca. Pakailah waktu yang singkat ini Tuhan, kami mau merenungkannya. Pakailah hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat supaya firman Tuhan disampaikan sungguh menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, seperti saya katakan tadi, hari ini merupakan Minggu Palma, di mana kita merenungkan kembali bagaimana kisah Yesus masuk ke Yerusalem. Alkitab mencatat ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat ke Yerusalem, Yesus berkata kepada muridnya, "Pergilah kalian. Di situ ada tertambat 1 ekor keledai beserta anaknya." Artinya diikat, di situ ada seekor keledai bersama anaknya, dan ambillah. Waktu saya baca heran juga ya, itu kan milik orang gitu ya, kok diambil gitu ya. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau ada orang bertanya kepadamu, katakan demikian. Jadi katakan demikian, dikatakan katakan Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Jadi Tuhan memerlukannya, dia segera akan mengembalikannya. Jadi keledai itu diambil, kemudian mereka bawa di hadapan Tuhan. Hal itu terjadi menggenapkan firman Tuhan di Sakaria pasal 9 ayat 9 di Perjanjian Lama, di mana ada berita dikatakan, "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai." Nah, sekarang jadi pertanyaan, mengapa Yesus memakai keledai, tidak memakai kuda? Padahal orang berpendapat bahwa kalau naik kuda itu kelihatannya begitu gagah. Seorang raja datang dengan kuda, kereta berkuda, seperti orang yang sedang mau pergi berperang, itu kuda. Jadi dia datang begitu gagah, begitu kuat kesan kita. Tapi sebenarnya saudara, kita juga lupa bahwa sebenarnya binatang keledai itu juga kuat. Pada zaman dulu,
keledai itu dipergunakan untuk mengangkut beban. Jadi kalau kuda untuk dinaiki oleh seorang raja atau orang yang berperang, maka keledai itu mengangkut beban-beban yang berat itu. Jadi sebenarnya keledai itu punya kekuatan yang hebat. Kelihatannya dia lemah, tapi punya kekuatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus memilih keledai, bukan kuda. Dia ingin menunjukkan kepada orang banyak bahwa walaupun di depan mata itu bukan sesuatu yang kelihatannya hebat, tapi Tuhan mau memakainya menjadi hebat. Datanglah dia dengan keledai yang sepertinya lemah lembut, mempermalukan setiap orang yang selalu melihat apa yang di depan mata, mempermalukan semua orang yang hanya melihat di luar saja, padahal di dalam keledai itu punya kekuatan yang hebat. Manusia kan demikian, saudara. Kita ini suka melihat yang di luar, penampilan. Itu sebabnya penampilan itu mahal harganya, saudara. Untuk menarik kulit ini bisa bayar mahal, saudara. Bisa ribuan dolar, mungkin jutaan dolar, gak tahu lagi. Saya gak pernah tarik sih ya. Untuk membuat wajah kita tampan, cantik, mahal. Untuk membuat kita menjadi kelihatannya masih muda, mahal harganya, saudara. Dan manusia suka melihat penampilan seperti itu. Padahal yang paling penting seperti mobil kita, yang paling penting itu bukan depannya, bukan warnanya yang bagus, bukan catnya yang bagus, mesinnya yang bagus, ya, supaya bisa kita drive dari San Francisco menuju ke New York misalnya, atau menuju ke Seattle. Saudara yang saya kasih Tuhan, itu sebabnya keledai yang nampaknya lemah, keledai betina nampaknya lemah bersama anaknya itu, Yesus naik untuk memperlihatkan bahwa yang lemah ini juga bisa mengerjakan sesuatu yang besar. Saudara, ini mengingatkan pada kita sekalian, kita diciptakan Tuhan itu sempurna. Kalau kita sudah percaya kepada Dia, sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita harus mengimani Tuhan kita. Dan Tuhan mau pakai kita dengan lebih heran lagi. Tidak perlu kita merasakan rendah diri. Masa lalu itu bukan untuk diingat-ingat lagi. Dan Tuhan yang telah memperbaiki hidup kita, Dia tidak mengungkit-ungkit masa lalu kita. Benar, masa lalu itu mungkin bobrok, rusak. Tuhan tidak pernah mengungkit. Yang ngungkit itu manusia, saudara. Jadi kita hanya serahkan pada Tuhan. Tuhan saja tidak mengungkit. Kenapa kita perlu mengungkit kembali, saudara? Nah, Tuhan mau pakai yang lemah ini. Keledai yang lemah ini. Dia datang. Alkitab mencatat, maka pergilah, ayat ke-6, maka pergilah murid-muridnya itu berbuat seperti yang ditugaskan. Mereka membawa keledai betina bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Mereka menyambut gembira. Orang banyak yang jumlahnya sangat besar menyambut gembira. Ada yang lempar ranting, motong-motong pohon, daun-daunan semuanya dilempar, supaya keledai yang Yesus tunggangi itu melewati semuanya itu. Kalau zaman sekarang mungkin ada karpet merah yang dijulurkan menyambut pembesar, menyambut seorang raja, menyambut seorang presiden datang, karpet merah disebarkan luas begitu. Tapi karena zaman dulu mendadak, maka daun-daunan itu dilemparkan begitu.
Mereka berseru, saudara. Alkitab mencatat mereka berseru apa? Hosana. Hosana, terpujilah nama Tuhan. Hosana bagi anak Daud. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Menyambut dia, memuji dia, mengagung-agungkan dia, membesar-besarkan dia. Karena mereka menganggap bahwa Yesus itu yang datang sebagai Mesias. Yang orang Yahudi menunggu-nunggu. Mesias itu mereka anggap sebagai raja mereka. Tapi mereka salah. Bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan hanya sebagai raja biasa. Tapi Yesus datang ke dunia itu sebagai raja di atas segala raja. Dia juru selamat manusia, bukan sekedar manusia biasa. Yang menjadi salah pengertian kita kan selalu menganggap Yesus itu seperti manusia biasa. Titik. Tapi dia datang sebagai Tuhan. Ada orang yang menganggap Yesus sebagai dokter. Saya percaya kita berdoa Tuhan bisa sembuhkan. Saya yakin Bapak Ibu juga percaya bahwa Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Tapi saya juga percaya kalau Tuhan Yesus tidak mau sembuhkan juga bisa. Jadi tergantung anugerahnya, tergantung belas kasihan kan Tuhan Yesus lakukan. Suka-suka Tuhan Yesus lah. Kita doa pada dia mau sembuh, gak sembuh kan suka-suka Tuhan. Jadi artinya apa saudara? Artinya tidak selalu Tuhan memberikan jawaban yang terbaik untuk manusia. Karena dia Tuhan, dia bukan hanya sekedar dokter. Dan dia mau kita lebih daripada itu. Yang manusia harapkan bukan sekedar sembuh, tapi diselamatkan. Apa artinya kesembuhan, tapi tidak memperoleh keselamatan misalnya, bagi orang-orang yang sedang berdoa karena sakit. Kita berdoa pada Tuhan, Tuhan berkati kita jadi orang yang sukses, kaya. Kalau manusia menganggap kekayaan di dunia itu adalah uang itu banyak, itu kaya. Uang itu berlimpah, itu yang manusia anggap. Minggu lalu kita singgung sedikit bahwa uang itu dikatakan segalanya tanda kutip. Tapi sebenarnya dia bukan segalanya, bukan. Lalu ada yang katakan, Pak Saud, tanpa uang kita gak bisa beli apa-apa juga. Memang benar. Tapi sekali lagi, kalau bukan karena anugerah Tuhan, ada uang pun kita gak bisa beli apa-apa. Tuhan jangan kasih banyak-banyak, dia hanya kasih kita sakit perut, saudara. Kita gak bisa makan. Ada makanan enak terhidang pun kita gak bisa menikmatinya. Saudara yang saya kasih Tuhan, hanya segelintir yang Tuhan mau coba kita aja. Uang kita banyak, makanan terhidang ada, karena sakit perut gak bisa makan, saudara. Jadi sekali lagi semua tergantung kepada anugerahnya, bukan? Saudara, itu sebabnya maka orang-orang yang menyambut dia, mereka hanya menyambut dia sebagai seorang raja. Tuhan Yesus bukan datang sebagai seorang raja biasa, tapi dia Mesias, raja segala raja, dia Tuhan segala Tuhan. Dia datang, orang menyambut dia dengan pujian, Hosana, terpujilah engkau hebat barangkali. Kalau mereka dengan kata-kata yang biasa, engkau luar biasa Tuhan, engkau hebat, engkau luar biasa. Saudara, sifat manusia itu suka menerima pujian. Kalau kita dipuji, kita senang. Kalau kita dikatakan baik, kita senang. Kalau kita dikatakan pintar, kita senang. Dipuji, kita senang. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tapi kita lupa bahwa pujian
dari manusia itu sifatnya sementara. Dan ini dialami oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang hari itu memuji Yesus dengan berkata, Hosana, Hosana. Besoknya mereka juga berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kalau saya melihat saudara dengan kalimat yang singkat, saya ingin katakan, ini sama seperti hubungan kita satu dengan lain. Waktu kita baik sama seseorang, pujian selalu kita dapatkan. Tapi kalau sudah tidak baik, bisa buang muka, gitu ya. Mukanya dibuang, gak terkilir orang itu lehernya ya, suka buang-buang muka. Maka hati-hati, kita jangan buang-buang muka, nanti terkilir, gak ada yang urut ya. Rugi sendiri kan ya, ketemu orang buang muka, aduh sakit lehernya. Harus pakai koyok tempel lagi. Kenapa? Karena itu musuh kita jadinya. Kalau waktu berkawan baik, walaupun dia salah, tetap dipuji saudara. Nah, orang yang sama, waktu kita bermusuhan, walaupun kita benar, juga dikatakan tidak baik saudara. Demikianlah apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Saya bisa bayangkan, kemarin orang memuji dia, menyambut dia. Tapi hari ini orang mau salibkan dia. Yesus memang tidak seperti kejadian-kejadian di dunia ini manusia biasa, bukan. Tapi mereka dasar punya konsep yang salah terhadap Tuhan. Saudara, Alkitab mencatat, dan ketika ia masuk Yerusalem, gemparlah seluruh kota dan berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret Galilea. Hari ini apa yang bisa kita pelajari saudara? Saya ingin katakan bahwa kita hidup sebagai anak Tuhan, diberkati Tuhan, bukan jasa kita. Kita hidup sebagai anak Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Sekali lagi, bukan karena apa yang kita perbuat. Kita hidup sebagai anak Tuhan, dosa kita diampuni, semua adalah anugerah Tuhan. Itu harga mati, anugerah Tuhan. Tidak bisa diganggu gugat. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, waktu kita berdoa pada Tuhan sungguh-sungguh, kita melayani dia sungguh-sungguh, kita ibadah kepada Tuhan sungguh-sungguh, baca Alkitab juga sesering mungkin, kita berbuat baik sesering mungkin, kita lakukan itu semuanya. Tapi kita bertanya, kenapa dalam hidupku masih ada kesulitan terjadi? Saudara, jangan gara-gara kesulitan terjadi kita tinggalkan Tuhan. Waktu diberkati, puji Tuhan. Sekarang waktu berkat kita berkurang, sayonara Tuhan. Itu sama seperti orang-orang yang ada di Yerusalem itu. Hari ini dia puji Tuhan, besok dia tinggalkan Tuhan. Tuhan mau mengajarkan kepada kita, di dalam segala keadaan, segala permasalahan, segala penderitaan, segala kesulitan, segala hal yang menimpa kita, tetap setia kepada Dia. Dan itu dipraktekkan oleh Tuhan Yesus terlebih dahulu. Di atas kayu salib, Dia rela menyerahkan hidupnya untuk kita. Yesus bukan hanya sekedar berkata, tapi dia sudah praktekkan. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita sedemikian rupa dalam rangka menyambut atau dalam rangka memasuki Jumat Agung. Kita mendengar berita pada 2000 tahun yang lalu, Yesus diseret, Yesus dicambuk,
Yesus ditempeleng, Yesus diludahi, Yesus ditusuk, Yesus disalibkan di atas kayu salib. Begitu menderita dia, mati di atas kayu salib untuk kita. Begitu mengasihi kita yang bukan siapa-siapa ini. Kita seperti sampah yang gak ada gunanya. Tapi dia mengasihi kita, dia memilih kita. Dari miliaran orang, dia memilih kita. Maka kita harus bersyukur kepada dia setiap keadaan, setiap waktu. Dan saya begitu percaya, orang yang selalu bersandar pada Tuhan, orang yang selalu setia kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Saya tidak katakan orang yang selalu setia dan bersandar pada Tuhan tidak mengalami kesulitan, bukan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Walaupun ada kesulitan, walaupun ada sakit, tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. So hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali. Tetap setia kepada Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib. Kita menyambut dia dengan hosana. Puji Tuhan karena dia adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita semuanya. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami terpanah oleh puji-pujian manusia. Kami suka itu Tuhan. Kami suka dipuji oleh orang lain. Kami suka disanjung. Tapi Tuhan, kami juga tidak pernah abaikan bahwa orang yang menyanjung itu besok-besok bisa mencaci, menjatuhkan kami Tuhan. Itu sebab Tuhan, kami tidak mau terombang-ambing, tersanjung dengan pujian manusia. Kami mau datang kepada Tuhan sebagai Tuhan yang mengasihi kami, tidak pernah tinggalkan kami. Walaupun kami berdosa, dia mengasihi kami. Dan ketika kami berdosa, dia sudah mati di atas kayu salib untuk kami. Oh Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Tuhan pertahankan kami dengan iman yang kuat, tetap setia kepadamu. Di dalam kesulitan, di dalam masalah hidup, di dalam segala pergumulan yang ada, kami Tuhan mau janji tetap setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Ya, terima kasih pada pendeta Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Saat ini kita akan memasuki kepada persembahan. Kita akan memberikan persembahan dan saya persilakan pada Ibu Lian An untuk menjalankan kantong persembahan pada ayat kedua nyanyian. Kita membuka buku pujian kita 218. 218 judulnya adalah Ku Bersandar Tuhanku, Trusting Jesus. 218 Ku bersandar Tuhanku. Nomor 218 bagian belakang halaman 360. 218 nomor di atas, Ku bersandar Tuhanku. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku. Sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku. Dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Ku memohon Roh Kudus menerangi
Jalan aman puji Dia, jalan gelap Tuhan serta. Saat bahaya datang, Ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh. karena sandar Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau doa persembahan. Ya, saya persilakan kepada Ibu Betty ya untuk doa persembahan. Maka tidak saja kami berterima kasih diberi kesempatan untuk mengembalikan apa yang Tuhan sudah berkati kepada kami. Tuhan, kiranya Kau memberkati persembahan yang kami serahkan Tuhan supaya boleh menjadi untuk memperlebar kerajaan Tuhan. Terima kasih kepada rekan-rekan yang memberi Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua orang di sini dengan kelimpahan supaya mereka juga dapat memberi dengan kelimpahan yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari kita mendengar warta gereja dari Pendeta Saud. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan, hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah. Kita bersyukur Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua. Selamat datang, ada Ibu Mary, saya lihat di belakang ya, ada Ibu Dewi sama Red juga datang hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan. Ya, oke, kita akan bangkit berdiri, saudara. Nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh mencintai Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali, doa teduh.